Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audy Hirunisa Supriyadi dari kelas TSD semester 5. NIM-nya 2019820246. Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pengembangan IPS SD. Urgensi pendidikan IPS berperan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ada tujuan utama dari pengetahuan sosial, yaitu mengembangkan potensi peserta agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat. B. Bahan ajar itu hal-hal yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran. Yang pertama, penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek efektif, ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. 2. Penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajar tertentu, seperti mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetisi dasar yang telah ditetapkan. Saya menjelaskan tentang produk ekspor-impor. Produk ini kami hasilkan termasuk sumber, yaitu buku komik. Diperlukan oleh kelas 6 SD. SK dan KD dan KI dan KD produk ekspor dan impor. Standar kompetensi memahami peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kompetisi dasar mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi. Indikatornya: 1. Mendefinisikan pengertian ekspor impor. 2. Klasifikasi jenis barang yang ekspor dan impor di Indonesia. 3. Mendefinisikan aktivitas ekspor yang dapat mendatangkan manfaat bagi kegiatan. 4. Menunjukkan negara-negara asal dan tujuan ekspor impor. 5. Mengidentifikasi masyarakat, manfaat aktivitas pertukaran barang dan jasa. 6. Menentukan contoh sikap terhadap produk dalam dan luar negeri. Tahapan proses pembuatan. Kami menentukan alur cerita dengan tokoh-tokoh yang dijadikan materi IPS, yaitu ekspor impor yang kami sampaikan dalam buku komik. 2. Kami juga mencari berbagai referensi materi ekspor impor dari berbagai sumber internet. 3. Setelah menentukan alur cerita, kami menyusun cerita tersebut dengan materi ekspor impor. 4. Kemudian kami mencari beberapa referensi mulai dari template, komik, elemen-elemen, karakter, bentuk maupun gambar, warna, hingga ukuran font. 5. Selanjutnya kami menentukan untuk menggunakan aplikasi Canva. 6. Kami mencoba fitur template komik yang tersedia di Canva. 7. Kami menemukan template yang sesuai dengan ukuran landscape. 8. Kami juga mengkombinasi template yang terdapat di fitur Canva, mulai dari warna, foto, dan elemen-elemen. 9. Selanjutnya kami mencoba membuat cover yang mencari gambar yang sesuai dengan materi kami, yaitu ekspor impor, serta font dan warna yang sesuai. 10. Setelah itu kami memasukkan alur cerita yang dikaitkan dengan materi ekspor impor ke dalam template. 11. Kami juga mengkombinasi latar belakang serta menyelesaikan kejadian yang terdapat di cerita menggunakan elemen gambar. 12. Dan kami juga menambahkan 5 tokoh siswa SD laki-laki dan perempuan menggunakan fitur elemen karakter yang terdapat di Canva.
13. Ukuran font dan warna yang kami buat semenarik mungkin sesuai dengan ukuran tablet. 14. Alur cerita yang materi yang telah kami masukkan ke dalam tablet, menyelesaikan cerita materi tersebut hingga selesai dan menjadi 56 halaman. Kendala yang dialami saat menyusun produk tersebut: pertama, sebelumnya kami merasa bingung dalam menentukan alur cerita, lalu alur cerita yang kami buat terlalu berbelit karena kami belum pernah membuat komik dan mengaitkan dengan materi SD. 2. Kami juga kesulitan dalam mencari referensi tablet yang sesuai dan mudah untuk dijadikan komik. 3. Dan kami sedikit kesulitan dalam mencari karakter siswi SD yang menggunakan hijab, lalu menggunakan hijab karena karakter SD dalam alur cerita kami cukup banyak dan menonjol. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Pertama, kami mengubah alur cerita yang lebih simpel dengan bahasa yang baik. 2. Kami menemukan tablet yang sesuai dan menarik aplikasi Canva. Jadi di aplikasi Canva itu terbanyak alur cerita kami pemakaian aplikasi Canva dan cukup mudah dibandingkan yang kami buat sebelumnya. 3. Karakter siswi SD menjadi lebih sedikit, yaitu dengan 2 orang siswi yang menggunakan hijab. Manfaat produk ekspor impor itu memberikan kemudahan bagi siswa SD dalam menerima dan memahami materi pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Dapat menarik minat baca siswa seperti komik dan bergambar. Cerita tentang produk ekspor impor. Terdapat 5 orang siswa yang bersahabat sudah lama, yaitu ada Irfan, Tono, Raffi, Anissa, dan Putri. Kebetulan rumah mereka saling berdekatan satu sama lain. Ceritanya, pada suatu hari mereka merencanakan untuk bermain ke rumah Irfan. Betapa terkejutnya Tono, Raffi, Anissa, dan Putri saat mengetahui rumah Irfan yang sangat mewah. Di rumah Irfan terdapat guci-guci yang merupakan produk dari luar negeri yang dibeli ayahnya untuk oleh-oleh dari suatu negara. Dan di situ disebutnya barang impor. Raffi menanyakan, apa itu impor? Lalu dijawab oleh Irfan pengertian impor serta tujuan dan manfaat. Setelah Irfan menjelaskan pengertian serta tujuan dan manfaat impor, rupanya teman-teman yang lain paham dengan penjelasan yang disampaikan oleh Irfan. Tono pun bertanya mengenai jenis-jenis dan contoh kegiatan impor kepada Irfan. Rupa Anissa dan Putri mengetahui jenis-jenis dan contoh kegiatan impor. Mereka secara bergantian menjelaskannya. Lalu Raffi meminta izin kepada Irfan untuk melihat ruangan selanjutnya yang terdapat di rumah Irfan. Kemudian Irfan mengajak teman-temannya untuk melihat gambarnya. Gambar Irfan didominasi dengan beberapa perabotan yang terbuat dari ukiran kayu jati. Ternyata Irfan menyukai kerajinan ukiran kayu jati. Putri pun menyukai akses beberapa perabotan yang ada di kamar Irfan. Raffi mencoba mengira bahwa kerajinan ukiran kayu jati berasal dari Indonesia. Irfan menjawab benar. Irfan memberitahu jika lemari, tempat tidur, dan rak bukunya terbuat dari kayu jati. Anissa memujinya. Ia bilang bahwa perabotan yang terbuat dari kayu jati sangat bagus dan terkesan minimalis namun tetap nyaman. Ternyata ukiran kayu jati berasal dari kampung halaman Tono di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tono memberitahu bahwa di sana kayu jati cukup terkenal, bahkan dikenal sebagai penghasil kayu jati yang berkualitas hingga ke mancanegara. Irfan turut bangga dengan kampung halaman Tono yang dapat mengekspor kayu jati hingga ke mancanegara. Tono menjawab bahwa kita semua bangga karena produk Indonesia bisa sampai ke luar negeri. Anissa sedikit bingung membedakan antara impor dan ekspor. Dia bertanya, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri, bukan? Tono menjawab, benar. Tono membantu menjelaskan kepada teman-temannya yang belum paham mengenai pengertian ekspor. Setelah Tono menjelaskan, Putri bertanya mengenal manfaat dan tujuan ekspor bagi negara itu sendiri. Irfan juga masih sedikit belum memahami. Tono akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya mengenai manfaat dan tujuan ekspor tersebut. Anissa pun bertanya,
mengenai jenis-jenis ekspor dan contoh kegiatan ekspor di Indonesia ke luar negeri selain ukiran kayu jati. Rupanya Raffi bergantian yang akan menjelaskan pertanyaan dari Anissa.